Salam adik-adik, kakak senang sekali hari ini bisa kembali menyapa adik-adik. Apa kabar Bianca? Apa kabar Christian? Apa kabar Khairi? Melinda apa kabarnya? Semuanya baik bukan? Begitu juga kakak. Hari ini sangat senang, sukacita. Mari kita akan memulai ibadah kita ya hari ini ya. Adik-adik udah siap kan? Pasti dong. Pasti udah siap, udah rapi semua, udah pakai baju yang rapi. Pastinya juga udah mandi kan? Ayo, siapkan hati, sungguh-sungguh kita mau datang kepada Tuhan. Sekarang kakak mau tanya, mari ikuti perintah kakak ya. Angkat tangan kanannya mana? Tangan kanan. Ya, angkat tangan kirinya. Oke, tangan kiri. Kita punya tangan ada berapa? Ada 2. Oh, good. Ada 2 tangan kita Tuhan berikan buat kita. Setiap tangan kita ada berapa jarinya? Ayo adik-adik. Betul, jarinya ada 5. Kita akan naikkan pujian ini ya. Tanganku ada 2 dan jari kita ada 5. Kita akan siapkan untuk berdoa bersama-sama. Ayo adik-adik kita berdiri semuanya. Tanganku ada 2, 5 jarinya. Bila aku berdoa, ku lipat keduanya. Tanganku ada 2, berapa jarinya? 5 jarinya. Bila aku berdoa, ku lipat keduanya. Nah, adik-adik, kita akan bersama-sama berdoa ya. Tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan hadir saat ini bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus, kami sangat senang sekali hari ini boleh beribadah kembali. Kami akan siapkan hati kami untuk Engkau Tuhan. Kami mau memuji nama-Mu. Kami juga mau duduk diam mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan, hadir hari ini bersama-sama dengan kami dan memberkati kami semua. Ada sukacita, ada kegembiraan karena Engkau Tuhan Yesus, Allah kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin ibadah hari ini dari awal sampai akhirnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik semuanya bahagia kan? Oh, bahagia dong. Kakak juga bahagia. Bagaimana dengan kabarnya Kailin? Kailin bahagia? Oh, bahagia Kak. Lalu bagaimana kabarnya dengan siapa yang ada di sana ya? Kevin. Oh, Kevin juga bahagia. Luar biasa. Kenapa kita bahagia? Karena seperti lagu ini yang kita akan nyanyikan sama-sama ya. Karena Tuhan Yesus sudah mengangkat dosa kita. Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita. Kita dilepaskan. Ayo kita tetap berdiri. Kita naikkan pujian. Aku bahagia. Aku bahagia. Yesus angkat dosaku
menebus dosa kita. Tuhan Yesus hebat. Dia tidak hanya menebus dosa kita, bahkan seluruh bumi ini juga ciptaannya. Adik-adik pernah lihat gunung? Pernah kan? Nah, gunung itu juga ciptaan Tuhan. Kalau malam hari ada yang bersinar-sinar di atas. Apa itu namanya? Berkelap-kelip. Bintang. Iya, betul, bintang. Bintang juga itu ciptaan Tuhan. Allah kita luar biasa ya. Ayo adik-adik, kita semangat, kita puji Allah kita dengan sebuah lagu, Allahku besar. Semangat ya, ayo semangat. Kita puji Allah kita. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Ha ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Lagi ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Apa yang diciptakan? Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Ha ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi Dia. Ya, berikan tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Nah, sungguh kita bangga punya Allah ya. Luar biasa, Dia menciptakan bumi ini dan Dia juga ciptakan kita. Jadi kita sekarang mau dengar firman Tuhan ya. Kita akan sembah Tuhan kita. Kita akan puji Dia. Sungguh Engkau Allah yang layak disembah. Mari kita berikan sikap yang baik kepada Tuhan. Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita saat ini. Engkaulah Tuhanku, Engkaulah Rajaku. Kita nyanyikan sama-sama. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia, Kau yang termulia di bumi dan di surga, di bumi dan di surga.
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang hebat. Engkau Allah pencipta alam semesta ini. Bahkan Engkaulah Allah yang menjadikan saya dan adik-adik sekolah minggu saat ini dan semua orang yang ada di muka bumi. Karena itu kami hanya sujud menyembah kepadamu Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Bapa di surga, pada pagi hari ini anak-anakmu sudah memuji Engkau, dan sekarang kami siap mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Berbicaralah bagi kami Tuhan, bagi adik-adik yang saat ini beribadah kepadamu, agar mereka terberkati melalui firman Tuhan. Mereka boleh mengerti dan boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, berkati kakak kami akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman itu boleh tertanam di tanah-tanah yang subur, boleh bertumbuh, berbuah dengan lebat, mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo, Shalom, selamat pagi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dan yang juga kakak sayangi, di mana saja adik-adik beribadah di rumah masing-masing ya. Pagi hari ini kakak akan bercerita tentang stop. Siapa? Ridot. Apa kabar Ridot? Baik kakak. Udah lama lu kamu gak ke gereja, gak sekolah minggu. Iya maaf. By the way, Baswe, kakak lagi ngajar. Tuh, adik-adik di rumah lagi tungguin. Tapi Mau cerita kakak, apa? Apa? aku mau ngomong. Aku mau ngaku kesalahan, tapi aku malu. Hah? Mm-mm. Kamu mau mengakui kesalahan? Iya, Kamu punya kesalahan? iya kak. Kesalahan apa? Aku tapi malu. Ya, capek deh. Kakak lagi mau cerita, terus kamu dateng, terus kamu stop. Kamu kayak polisi aja tuh, nyetop kendaraan di jalanan. Iya kakak, Nah, maaf. sekarang kakak tanya, kamu mau mengakui kesalahan? Dia malu nih teman-teman. Gimana nih? Iya, aku malu sama teman-teman. Ya, atau gini aja deh. Kakak selesaikan dulu cerita ya. Nah, kamu juga bisa duduk diam dulu ya. Jangan ganggu. Kan kakak kan harus cerita, kakak lagi ngajar. Adik teman-teman di rumah kan tungguin ceritanya ya. Iya kakak, tapi nanti aku mau cerita. Oh iya, nanti habis cerita ya. Boleh ya Habis cerita, kak? kamu cerita deh. Mau apa yang kamu mau ceritain ke kakak dan bahkan juga ke teman-teman. Oh iya, oke, maaf ya kakak. Nanti aku dengerin firman Tuhan dulu. Iya, nah adik-adik setuju ya? Biar si Didot juga dengar cerita. Duduk yang baik ya Didot ya. Iya kakak, teman-teman. Minta maaf ya. Oke. Nah adik-adik udah siap sekarang? Maaf ya, tadi ada tamu tak diduga ya. Ada tamu tak diduga Didot. Nah tuh Didot udah duduk tuh di situ dekat cerita ya. Didot duduk baik-baik ya. Dengerin cerita kakak juga sama seperti teman-temanmu di rumah ya. Nah, adik-adik kakak mau cerita nih ya. Di sebuah kerajaan ya, kerajaan yang terletak di Israel, ada seorang raja yang bernama Raja Manasye. Siapa namanya adik-adik? Raja Manasye.
Nah, Raja Manasye ini hebat loh. Dia itu sudah ditahbiskan, sudah diangkat menjadi raja ya sejak berumur berapa tahun ya? Ayo coba adik-adik. Ada yang tahu? Hah? 12 tahun. Umurnya masih 12 tahun. Nah, adik-adik pasti ada nih yang berumur 12 tahun. Nah, sejak umur 12 tahun, Raja Manasye ini sudah dinobatkan, sudah diangkat menjadi seorang raja menggantikan ayahnya pada waktu itu. Nah, tetapi adik-adik, si Raja Manasye kecil ini ya bukannya dia berarti yang memerintah ya, umur masih 12 tahun, jabatan dia memang raja, tetapi pada waktu itu dia dibantu oleh orang yang sudah dewasa ya. Dia punya panglima-panglima, dia punya penasehat-penasehat, dia punya perdana menteri ya yang juga udah dewasa. Kalau anak umur 12 tahun kan belum memiliki kemampuan ya untuk bisa memerintah, memimpin dengan baik. Nah, semakin hari Manasye ini semakin besar ya. Nah, Raja Manasye memimpin bangsa Israel ini menjadi raja selama 50 tahun. Panjang nggak? Panjang ya, 50 tahun ya menjadi raja memerintah selama 50 tahun di Israel. Tapi adik-adik, yang perlu kita lihat di sini adalah bahwa di dalam masa pemerintahan Raja Manasye, dari Manasye kecil kemudian berubah menjadi dewasa, Raja Manasye ternyata bukan seorang raja yang baik. Dia adalah raja yang tidak baik. Dia sangat mendukakan hati Tuhan. Dia sangat membuat sedih hati Tuhan ketika dia menjadi raja. Dengan apa adik-adik? Dia banyak melakukan kesalahan-kesalahan di dalam kehidupannya. Bukan cuma kesalahan dia berbohong, bukan cuma kesalahan misalnya dia mencuri, ataupun dia tidak hafal ayat hafalan, bukan cuma sekedar itu adik-adik ya. Kesalahannya Raja Manasye pada waktu itu ya, dia membuat patung-patung berhala, kemudian dia menyembah, berdoa, memohon kepada patung, dan rakyat-rakyatnya juga jadi ikut-ikutan karena rajanya seperti itu ya. Kemudian dia juga membuat patung-patung nih di rumah Tuhan. Wah, padahal kalau rumah Tuhan itu yang disembah itu harus Tuhan, bukan kita bikin patung lalu ditaruh di rumah Tuhan kemudian disembah ya. Kenapa adik-adik? Itu bukan hal yang Tuhan mau. Tuhan sangat sedih, Tuhan sangat kecewa terhadap Raja Manasye. Kok seperti itu Raja Manasye? Harusnya Raja Manasye itu berdoa dan menyembah kepada siapa? Kepada Tuhan yang hidup ya, kepada Allah Bapa di surga. Sama seperti adik-adik dan kakak itu menyembah Tuhan Yesus, menyembah Allah Bapa di surga. Karena itu Allah yang hidup, yang hebat. Tapi Raja Manasye dia malah membuat patung lalu menyembah. Bahkan bukan cuma itu adik-adik ya. Raja Manasye ini juga percaya kepada tukang-tukang sihir. Waduh, Raja Manasye punya banyak tukang sihir ya. Raja Manasye juga punya banyak tukang ramal-ramalan. Ini bukan hal yang berkenan di mata Tuhan. Tuhan tidak suka kalau anak-anak Tuhan mulai bermain dengan sihir, dengan ramalan, ya, dengan dukun-dukun. Tapi Raja Manasye melakukan hal itu loh. Apakah Raja Manasye tidak tahu bahwa Tuhan itu tidak suka akan hal ini? Tahu adik-adik ya. Bahkan Tuhan sebelum Raja Manasye ini menjadi raja, juga sudah diajarkan oleh ayahnya. Ayahnya itu dulu raja yang baik, raja yang menyembah Tuhan, raja menjadi anak Tuhan yang baik, bapaknya Raja Manasye. Tapi kenapa Manasye menjadi raja yang nakal, yang jahat bahkan di mata Tuhan? Bahkan bukan cuma itu loh adik-adik ya. Raja Manasye ini ya, dia juga memberikan korban persembahan anak-anak loh.
anak-anak dijadikan persembahan. Coba bayangkan adik-adik, dia itu seorang raja yang kejam, ya, yang kejam, yang jahat di mata Tuhan. Tapi walaupun Raja Manasye itu punya banyak kesalahan besar di mata Tuhan, tapi Tuhan tetap loh mengasihi Raja Manasye. Dengan cara apa? Tuhan memberi peringatan, ya. Tuhan kasih tahu lagi sama Raja Manasye bahwa Tuhan tidak mau Raja Manasye begitu. Nah, harusnya adik-adik ketika Raja Manasye ini ditegur oleh Tuhan, diingatkan kembali oleh Tuhan, harusnya Raja Manasye ini bertobat, ya, sadar gitu ya. Oh iya, saya udah salah nih, ya. Tuhan tidak mau nih kalau aku menyembah berhala. Lagi pula berhala itu patung mati, benda mati, mana bisa dia menolong. Tapi Raja Manasye nggak mau dengar-dengaran. Ketika Tuhan menegur, Tuhan mengingatkan, Tuhan di telinganya ditutup, ya, ditutup, nggak mau dengar. Biarin aja deh Tuhan ngomong. Yang penting saya menyembah sama dewa aja, sama Baal, ya, sama patung. Coba bayangkan adik-adik yang dikasih oleh Tuhan. Sampai akhirnya, ya, Tuhan mengirim panglima-panglima dari Raja Asyur. Raja Asyur ini adalah raja dari negara bagian yang berbeda, tapi lebih hebat daripada Raja Manasye ini, ya. Raja Asyur mengirim tentara-tentaranya, mengirim panglima-panglimanya kemana? Ke Israel, ke tempat Raja Manasye memerintah di situ. Untuk apa adik-adik? Untuk menangkap Raja Manasye. Waduh, begitu tentara-tentara panglima-panglima Asyur datang nih adik-adik, ya, Raja Manasye tidak berkutik. Kenapa? Karena kerajaan Asyur adalah kerajaan yang lebih besar daripada kerajaan Israel pada waktu itu, daripada kerajaan yang dipimpin oleh Raja Manasye pada waktu itu. Raja Manasye tidak berdaya, ya, ditangkap. Kemudian ditangkapnya bukan cuma diikat begini adik-adik, tapi dia diikat dengan rantai, ya. Rantainya kemudian hidungnya ini juga adik-adik, ya, dipasang-pasang, ya. Lalu rantainya ini juga mengikat tangannya. Jadi tangan diikat, dihubungkan ke hidung. Coba bayangkan, hidungnya dilobangin, itu udah lobang, ya. Hidungnya dilobangin lagi adik-adik, ya, dipasang satu kaitan supaya rantainya itu bisa dipasang di hidung. Bayangkan adik-adik, ya, itu kan sesuatu hal yang sangat menyakitkan bagi dia. Kemudian Raja Manasye ini dibawa kemana? Ke Asyur adik-adik, ya. Nggak boleh lagi kamu ada di Israel karena kamu sekarang ditawan, ya. Kamu ditawan, kamu menjadi tawanan Raja Asyur. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, di sini di dalam penderitaannya Raja Manasye baru bisa melihat dirinya. Tuhan, bagaimana ini Tuhan? Saya seorang raja tapi sekarang saya ditangkap, ya. Saya dibelenggu oleh rantai ini. Saya tidak diperlakukan dengan hormat. Nah, adik-adik, pada waktu dia mengalami kesusahan seperti itu, dia mungkin meminta pertolongan kepada Baalnya, kepada dewanya. Tapi kan dewanya mati, patung mana bisa nolong. Dia baru ingat kepada Tuhan yang hidup, ya, Tuhan yang baik. Akhirnya apa? Oh, saya sudah melakukan banyak kesalahan. Oleh sebab itu Tuhan menegur saya. Akhirnya apa adik-adik? Kalau Raja Manasye sudah sadar, mengakui tentang kesalahannya, kemudian dia apa? Berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ampuni kesalahan saya Tuhan. Saya tahu saya sudah bersalah. Saya mengakui kesalahan saya. Saya sudah berbuat yang tidak baik. Saya sudah menyembah patung. Saya menyembah Baal. Saya membuat patung-patung. Saya percaya kepada tukang sihir, kepada tukang ramal. Saya tahu Tuhan, itu tidak baik. Itu salah Tuhan. Nah adik-adik, ketika kita salah, langkah pertama yang harus dilakukan apa?
mengakui kesalahan. Kemudian ketika dia sudah mengakui, Raja Manasye ini bilang, Tuhan, kalau Tuhan mau jadikan saya kembali raja, saya dipulangkan kembali ke Israel, ke tanah saya, ke negara saya mau menjadi seorang raja yang baik. Nah, setelah mengakui kesalahan, yang kedua apa adik-adik? Bertobat. Kalau sudah mengakui kesalahan, Tuhan ampuni. Tapi jangan dibuat lagi dengan sengaja. Ya, kita tidak boleh berpikir, oh nanti Tuhan ampuni, nggak apa-apa kita bikin salah dulu, nanti Tuhan ampuni. No, nggak boleh begitu. Ya, jangan seperti Raja Manasye. Setiap kesalahan ada akibatnya. Ya, karena dia tidak taat kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan mengizinkan Raja Manasye ditangkap oleh Raja Asyur, dibelenggu, menjadi tawanan, masuk dalam penjara. Nah, adik-adik, itu akibatnya karena Manasye punya kesalahan. Tapi ketika dia lagi merasa susah, dia minta ampun sama Tuhan, dia bertobat. Dan Tuhan dengar, Tuhan ampuni. Ya, Raja Asyur membebaskan kembali Raja Manasye. Kemudian Raja Manasye pulang lagi ke negaranya. Sekarang dia kembali menjadi seorang raja. Tetapi apakah juga Raja Manasye kembali menjadi raja yang jahat? Tidak. Karena dia sudah mengakui kesalahan dan sudah bertobat. Sekembalinya dia ke Israel, dia memerintahkan kepada seluruh rakyatnya, kepada seluruh perwiranya, kepada seluruh panglimanya, tentara-tentaranya. Itu semua patung-patung yang kemarin itu dibikin, yang dulu itu saya bikin, yang dulu itu disembah, sekarang hancurkan semua. Waduh, rakyatnya mendengar raja memerintah seperti itu. Hah? Nggak salah nih. Raja Manasye dulu yang nyuruh bikin dia. Sekarang dia nyuruh hancurin. Dulu dia yang nyuruh kita menyembah. Sekarang katanya nggak boleh menyembah kepada patung. Nah, adik-adik, Raja Manasye mengajarkan kepada rakyatnya bahwa itu tidak benar. Ya, itu salah kalau kita menyembah patung, membuat dan menyembah patung. Kita hanya boleh menyembah kepada Tuhan yang hidup. Karena Tuhan yang hidup itu punya telinga, punya hati, punya mata, ya, punya kuasa untuk menolong. Nah, adik-adik, ketika adik-adik sakit, barangkali kemarin ada banyak yang sakit ya, adik-adik boleh sembuh. Kenapa? Karena banyak yang mendoakan adik-adik, bahkan adik-adik juga berdoa, ya. Kakak-kakak guru berdoa buat adik-adik. Berdoa kepada siapa? Pada Tuhan yang hidup. Tuhan yang hidup mendengar, ya. Kemudian memberikan kesembuhan kepada adik-adik. Nah, kita bersuka cita karena kita punya Allah yang hidup. Tapi pelajarannya hari ini apa tadi? Seperti Raja Manasye ini, setiap kita bisa saja berbuat kesalahan. Kakak juga sebagai guru tidak tertutup kemungkinan bisa melakukan kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja, ya. Nah, tapi Tuhan mengingatkan, ya, kemarin saya salah loh, ya. Lalu apa yang harus diperbuat adik-adik? Datang kepada Tuhan, akuin kesalahannya, ya. Akuin kesalahan di hadapan Tuhan, kemudian bertobat. Atau barangkali adik-adik juga memiliki kesalahan kepada siapa? Kepada orang tua, kepada adik, kepada kakak, ya. Menjadi anak Tuhan yang baik adalah anak Tuhan mau mengakui kesalahannya. Wah, itu kasih jempol deh. Kalau anak yang mau mengakui kesalahan dan mau belajar untuk lebih baik, itu dikasih jempol, hebat banget. Tuhan Yesus suka banget tuh anak-anak yang seperti itu, ya. Jangan udah salah disembunyiin kesalahannya, udah salah diumpet-umpetin kesalahannya. Bahkan yang lebih parah apa? Dia yang salah nggak mengakui lagi. Oh, bukan saya yang salah, bukan, tuh dia tuh, ya, tuh kakak yang salah, tuh adik yang salah. Atau bahkan lebih berani, mama yang salah atau papa sih salah. Nah, itu tidak boleh.
Kalau memang kita yang salah, ya, kita harus mengakui, oh iya minta maaf itu salah saya, ya. Nah, adik-adik percaya Tuhan Yesus sayang kepada adik-adik juga kepada kakak. Jadi ketika kita mengakui kesalahan dan kita mau bertobat, kita mau belajar untuk lebih baik, maka Tuhan akan mengampuni, ya. Nah, ini cerita kakak pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, kakak sudah mengakhiri cerita kakak tadi dari firman Tuhan yang kakak ambil ceritanya itu, ya. Nah, sebelum kita menyelesaikan semuanya, tadi ada teman kita yaitu Didot, ya kan? Yang tadi datang stop ya. Nah, katanya dia mau ngomong, dia mau cerita. Coba Didot, sini, maju kamu. Ayo, kamu udah siap belum mau dengar cerita? Iya kak, aku mau. Nah, Didot, Iya kak. coba kamu ngomong sama kakak, ya. Di teman-teman di rumah juga dengar. Apa sih yang kamu mau ceritain ke kakak? Tapi nanti aku diledekin gak ya kak? Oh, tentu tidak. Ya tidak ya adik-adik ya. Tidak diledekin ya. Apa yang Didot mau ceritain ke kita hari ini? Iya, sebetulnya Didot mau mengakui kesalahan. Didot pernah waktu Kenapa? Ayo, kenapa? bukan kakak. Aku masih malu. Ya udah, nanti aku ngomong. Kakak dengerin ya. Oke. Kakak akan mendengarkan, kakak buka telinga kakak, buka hati kakak juga, supaya apa yang kamu bicarakan masuk ke telinga dan ke hati kakak. Silakan kamu cerita, jangan ragu-ragu. Iya kakak. Aku mau ngomong kalau aku kadang-kadang ikut kebaktian online suka nggak tepat waktu. Itu yang pertama. Terus kadang-kadang kalau Didot lagi ibadah, Didot kadang cuma nonton, kadang sambil main. Oh my god. Jadi itu kesalahannya. Didot sadar kalau itu salah. Iya kakak. Ya nggak usah nangis juga, Didot. Kakak justru memberikan apresiasi. Tahu nggak apresiasi ya? Memberikan penghargaan. Kakak senang, kakak bangga kalau kamu mau cerita tentang kesalahan kamu. Iya, salah ya kakak. Ya, itu namanya kamu salah, ya. Kan selalu diingatkan bahwa kalau mengikuti ibadah, jamnya jam berapa? 10:30. Iya, atau 10.30 ya. 10.30. Nah, itu kamu ibadah, bukan nonton. Kalau nonton beda, kamu sama nonton TV. Kalau nonton kan kamu gurunya nyanyi sendiri. Tapi kakak, aku kan kadang-kadang lagi suka malas gitu. Oh, itu dia ya. Itu dia Didot, itu dia penyakitnya, yaitu suka malas. Iya. Nah, Didot, dengar ya. Iya kak. Kamu kalau ikutin ibadah kebaktian di online, itu sama seperti kalau kamu ke gereja. Jadi kamu harusnya udah siap-siap ya, disuruh nyanyi, disuruh dengar firman Tuhan, dengar baik-baik, dan disuruh menghafal ayat hafalan, kamu juga menghafal ayat hafalan. Itu namanya kamu beribadah ya, bukan nonton. Iya, berarti Didot selama ini salah ya kakak.
terharu melihat kamu. Tapi nanti Didot gak mau ulangin lagi deh. Nah, itu dia. Ya, seperti yang tadi kakak cerita, tadi kamu udah dengar kan? Iya Kak, tadi aku dengar ceritanya. Kayaknya sama kayak aku itu. Otok, Pidot ya. Itu hal yang bagus. Kamu mengakui kesalahan kamu sama seperti Raja Manasye tadi ya. Nah, dia mengakui. Terus kalau udah mengakui, apalagi tadi? Iya, tidak boleh mengulang lagi. Nah, betul. Itu namanya bertobat. Ih, kakak percaya sekali loh kalau Tuhan Yesus mendengar pengakuan Didot. Iya, tapi Tuhan Yesus ampun Didot ya kakak. Oh, pasti Tuhan Yesus mengampuni Didot asal Didot nanti tidak mengulangi kesalahan ya. Oh iya, nanti Didot mau berusaha untuk tidak mengulangi lagi. Tapi Didot mau sungguh-sungguh kakak. Nah, itu baru namanya anak Tuhan yang baik ya. Aku lega deh kakak udah ngomong. Lega ya. Nah, sekarang Didot happy gak hatinya? Happy, aku senang. Nah, kenapa? Karena Didot sudah mengakui kesalahan dan tahu percaya Tuhan Yesus mengampuni. Iya, tadinya malu, tapi Didot dengan cerita, jadi Didot mau belajar. Ya, bagus sekali. Nah, udah ya adik-adik, ini adalah contoh dari Didot. Didot punya kesalahan, tapi Didot mengakui dan kemudian seperti tadi Didot janji, Didot tidak akan mengulanginya. Jadi minggu depan Didot mau ibadah betul-betul jam 10.30. Mau, kakak mau tanya. Iya, mau tanya apa? Kalau Didot pernah lagi kebaktian, tapi Didot sambil makan. Boleh nggak kakak? Boleh nggak ya? Gimana adik-adik sambil kebaktian makan? Tentu tidak boleh ya Didot. Oleh sebab itu, sebelum kebaktian harusnya sudah makan dulu. Iya. Oke, nanti Didot mau siap-siap supaya ibadahnya nanti Didot bener-bener ibadah. Nah, bagus itu ya. Tuhan Yesus pasti senang karena kita kalau mendengarkan firman Tuhan ya, jangan cuma dengar, tapi kita juga mau melakukannya. Oke, Didot? Iya kakak, terima kasih. Nah, sekarang mau berdoa sama-sama dengan kakak? Mau kakak. Oh, juga dengan teman-teman di rumah ya, mau ya? Mari adik-adik di rumah bersama dengan Didot juga di sini. Kita akan berdoa ucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan. Yuk, mari semuanya lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, hari ini kami bersuka cita karena Tuhan Yesus mengajarkan kami untuk belajar mengakui kesalahan. Tuhan Yesus, ajar kami untuk menjadi anak yang mau dan berani mengakui kesalahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam namamu kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih kakak, terima kasih. Sama-sama Terima kasih Didot. buat cerita firman Tuhan ya Didot, semakin tahu kakak. Amin. Nah, kita salam ya sama
sama adik-adik di rumah ya. Ya. Sampai jumpa Teman-teman adik-adik. semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Amin. Shalom adik-adik. Puji nama Tuhan ya adik-adik. Tadi kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah sekarang tiba saatnya nih kita mau belajar ayat hafalan bersama-sama. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Mazmur 51 ayat 4. Bunyinya, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sekali lagi ya adik-adik, Mazmur 51 ayat 4. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Nah adik-adik, itu ayat hafalan untuk kelas besar. Sedangkan untuk kelas kecil cukup sampai kata kesalahanku saja. Yuk sama-sama ya adik-adik yang kelas kecil kita belajar bersama-sama. Mazmur 51 ayat 4. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Sekali lagi ya. Mazmur 51 ayat 4. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Ya, itu saja ayat hafalan kita untuk kelas besar dan kelas kecil. Jangan lupa ya adik-adik, ayat hafalannya dihafalkan. Dan videonya dikirim melalui grup WA paling lambat hari Kamis minggu ini. Kakak tunggu ya. Sampai jumpa di ayat hafalan kita minggu depan adik-adik. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Apakah adik-adik mendapat sesuatu dari firman Tuhan yang telah disampaikan? Kakak berharap setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh guru dapat tertanam di hati adik-adik, bertumbuh dan berbuah. Dan adik-adik bisa menjadi pelaku firman. Nah, adik-adik, kini saatnya kita mau mengakhiri ibadah kita. Tetapi adik-adik tidak perlu bersedih dan berkhawatir karena minggu depan kita akan berjumpa lagi. Yuk, kakak undang bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan berdoa. Kakak akan berdoa untuk adik-adik semua ya. Yuk, mari kita lipat tangan, tutup mata. Kakak akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini. Tuhan, terima kasih kami boleh memuji nama-Mu. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami mau menjadi anak-anak-Mu yang taat. Kami mau menjadi pelaku firman dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, berkati guru kami, berkati juga teman-teman kami dimanapun kami berada, sehingga kami boleh beribadah kembali dengan keadaan yang baik, sehat, dan dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa di ibadah kita berikutnya ya. Shalom. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Amin. Mazmur 23 ayat 4b. Aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Amin. Mazmur 23 ayat 4b.
Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Shalom teman-teman, hari ini saya akan menghafalkan ayat hafalan Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku, ngadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Terima kasih. Teman-teman, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Mazmur 23 ayat 4b. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Amin. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Terima kasih. Mazmur 23 ayat 4b. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Amin. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Teman-teman, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Mazmur 23 ayat 4b. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Amin. Terima kasih. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, kepadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Amin. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku.